Bapak Ibu pelaku usaha Purbalingga yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berbagi meskipun tidak bisa secara face to face, secara online, ya, seminar online. Mudah-mudahan tidak mengurangi substansi atas materi yang ingin kami bagi, sedikit materi terkait manajemen keuangan rumah tangga. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Ibu Yulis Maulida Bernis, dosen manajemen Universitas Peradaban di Bumiayu. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung masuk ke materi. Oke, kita bicara manajemen keuangan rumah tangga. Kalau kita bicara manajemen, tidak luput dari 4 hal ya, POAC, ilmu manajemen, di mana P-nya adalah perencanaan. Kita menyusun bagaimana perencanaan keuangan kita, kemudian bicara organizing itu bagaimana menetapkan, mengatur, memplot keuangan kita. Kemudian kita bicara actuating, yaitu mengimplementasikan atas perencanaan tersebut. Dan yang terakhir adalah controlling, bagaimana pengendalian atas penggunaan keuangan dari perencanaan yang kita buat, sehingga ada evaluasi dan akan ada perbaikan untuk tahap pengelolaan berikutnya. Itu terkait manajemen keuangan, dalam hal ini keuangan rumah tangga. Oke, mengapa perlu mengelola keuangan? Karena kalau kita bicara rumah tangga, bicara antara suami dan istri yang mungkin keduanya atau salah satunya memiliki pendapatan, apalagi zaman sekarang ya, ibu-ibu yang luar biasa ini tentunya punya banyak kesibukan selain mengelola rumah tangga, juga mengelola keuangan. Apalagi ketika punya usaha, dibutuhkan kemampuan memanage atau mengelola keuangan. Oke, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dengan ilmu manajemen keuangan. Kalau kita bicara secara definisi, mengelola keuangan itu adalah bagaimana kita memperoleh uang tersebut atas usaha kita, bagaimana menggunakan atas pendapatan yang kita peroleh, dan bagaimana mengelolanya supaya yang menjadi tujuan bersama dalam rumah tangga itu bisa tercapai. Oke, sehingga butuh basic ilmu manajemen keuangan. Apa saja yang kita kelola? Kalau kita bicara manajemen keuangan, yang pertama adalah kita mengelola bagaimana penghasilan yang kita terima, baik suami dan istri ataupun hanya suami saja dan istri yang mengelola. Kita gabungkan ya penghasilannya menjadi satu dan membutuhkan transparansi bagi keduanya untuk sama-sama mengelola dan merencanakan supaya bisa mencapai tujuan. Yang kedua, kita mengelola bagaimana pengeluaran yang akan kita anggarkan, di mana kalau kita bicara pengeluaran ini banyak sekali ya, ada untuk biaya hidup, ada kemudian kebutuhan untuk yang sifatnya kewajiban, yaitu hutang mungkin, banyak sekali. Yang berikutnya yang kita kelola adalah hutang, yang tadi sudah saya singgung di poin kedua, yaitu hutang itu bagian dari kewajiban yang harus kita penuhi. Kita juga harus mengelola. Tidak boleh hutang itu jauh lebih besar daripada penghasilan kita. Nah, ini harus dihitungkan persentasenya agar posisinya aman dengan kondisi penghasilan yang kita miliki. Yang keempat, yang kita kelola adalah aset atau harta yang menjadi milik bersama dalam rumah tangga. Yang kelima adalah bicara pelindungan atau proteksi, baik itu diri kita pribadi, suami, istri, anak-anak, atau yang berhubungan dengan proteksi atau pelindungan atas aset yang kita miliki.
Ini hal-hal yang kita kelola dalam manajemen keuangan. Kemudian masalah-masalah yang biasa sering muncul dalam keuangan rumah tangga secara umum itu ada 7, ya. 5 diantaranya adalah ini kasusnya masalah kekurangan uang, ya. Jadi yang pertama karena boros, tidak bisa memfilter mana yang sifatnya kebutuhan, mana yang sifatnya keinginan yang harus ditunda, sehingga pengeluaran jauh lebih besar. Bisa jadi seperti itu, atau pengeluarannya lebih banyak gitu ya, sehingga tidak bisa berhemat karena membiasakan untuk mencampur adukan antara kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, defisit. Posisi defisit di sini yang kita terima itu jauh lebih kecil dibanding yang kita keluarkan karena tidak bisa mengelola. Nah, ini sebuah masalah ini. Nah, akhirnya apa? Kekurangan uang dan harus memikirkan bagaimana solusinya. Yang ketiga, masalah keuangan secara umum dalam rumah tangga yaitu sulit menabung karena tingkat konsumtifnya tinggi sehingga tidak bisa mengalokasikan untuk saving atau menabung. Yang keempat, hutang yang terlalu besar. Padahal ketika kita bicara hutang itu ada maksimal persentase yang harus kita perhitungkan dalam pos hutang ini supaya tidak mengganggu keuangan rumah tangga. Yang kelima, biaya yang tak terduga. Nah, ini bisa dikatakan biaya yang sifatnya cadangan yang kita tidak tahu, kita tidak bisa memprediksi akan terjadi. Nah, ini yang harus dipertimbangkan juga. Yang keenam dan ketujuh ini berkaitan dengan investasi, ya. Berkaitan dengan investasi. Jadi ini posisi keuangan rumah tangga yang bisa dikatakan kelebihan uang, sehingga alokasinya sampai pada tahap menginvestasikan yang menjadi hartanya. Nah, masalah yang berkaitan dengan investasi adalah investasi yang tidak optimal. Kalau kita bicara investasi ini harus cermat juga bagaimana memperhitungkan keuntungan atas investasi tersebut, kapan kembali modalnya, payback periodnya harus diperhitungkan, berapa tingkat keuntungan yang diperoleh, ini juga harus diperhitungkan. Ketika investasi tidak optimal, ya berarti dana yang kita investasikan itu tidak bisa memberikan atau sedikit saja memberikan keuntungan bagi investornya. Nah, yang terakhir, masalah keuangan dalam rumah tangga adalah ketika tahapnya adalah menginvestasikan dana tapi kosong. Biasanya kasus-kasus seperti ini ada kasus-kasus penipuan karena kita teriming-imingi dengan sweetener atas investasi tersebut yang mungkin bisa mendatangkan nilai modal atau payback period yang lebih cepat, kemudian keuntungan yang besar, sehingga tidak memperhitungkan apakah ini investasinya beresiko atau tidak, kemudian apakah ini bisa menjamin atau tidak. Kita tergiur langsung saja menginvestasikan sehingga malah justru hasil investasi itu adalah kosong, tidak memberikan manfaat. Oke. Ini 7 masalah keuangan rumah tangga secara umum yang sering terjadi. Kemudian bagaimana cara mengatur keuangan rumah tangga? Yang pertama adalah kita hitung dulu berapa pendapatan yang kita terima, artinya yang diakui sebagai pendapatan secara keseluruhan, baik itu pendapatan melalui istri, suami, baik pendapatan melalui instansi kerja kantoran begitu, atau pendapatan usahanya. Kita hitung dulu semuanya yang menjadi keseluruhan pendapatan. Yang kedua, kita menyusun bagaimana perencanaan pengeluaran kita. Apa saja pos-pos pengeluaran kita dalam sebulan, susun berdasarkan skala yang paling prioritas, yang paling utama. Kemudian kita juga harus bisa memfilter, membedakan mana yang sifatnya kebutuhan yang tidak bisa ditunda dan mana yang sifatnya keinginan yang bisa ditunda. Nah, kita mengacu pada kebutuhan saja. Oke. Yang berikutnya, bagaimana kita memplot atau menyediakan dana untuk saving, untuk tabungan. Biasanya tabungan ini yang sifatnya untuk
ke depan, bisa dalam bentuk tabungan pendidikan anak mungkin, atau tabungan haji, atau yang lain. Selain tabungan juga asuransi, proteksi ya untuk perlindungan. Kemudian investasi, ini kategorinya sudah masuk kondisi rumah tangga yang kelebihan uang ya, bisa menginvestasikan. Yang kelima, siapkan dana cadangan atau darurat yang sifatnya tidak terduga. Kadang kita tidak bisa memproyeksikan atau tidak bisa mengestimasikan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Perlu kiranya diplot anggaran untuk yang sifatnya cadangan atau darurat. Yang keenam adalah bagaimana menjaga hutang kita. Porsi hutang itu tidak boleh lebih besar daripada biaya hidup kita. Syukur-syukur kita bisa kelola hutang kita dengan persentase yang di bawah biaya hidup kita. Sebenarnya kalau kita bicara keuangan rumah tangga, fokusnya adalah bagaimana mengelola dana, baik yang untuk kebutuhan saat ini, kemudian untuk yang masa depan, dan yang sifatnya untuk proteksi atau perlindungan. Ini fokus pengelolaan dana sebenarnya di tiga pokok hal ini yang harus kita kelola. Lanjut, bagaimana cara untuk bisa menghemat mengelola keuangan dalam rumah tangga. Ada beberapa cara ya, ada 7 di sini. Yang pertama yaitu kita mengetahui detail pemasukan dan pengeluarannya. Di slide sebelumnya kita sudah bisa memperhitungkan berapa pendapatan kita, kemudian menyusun yang menjadi pengeluaran kita dengan dasar pada kebutuhan saja, kita akan tahu. Kemudian kita bisa melakukan mengeliminasi atau meminimalisir kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak penting, yang bukan skala prioritas dan bukan skala kebutuhan. Yang ketiga, jangan menunda yang sifatnya itu sebuah kewajiban, yaitu dalam hal ini hutang. Itu posnya harus selalu nempel karena itu wajib dikeluarkan gitu, jadi harus tidak bisa di nomor berapakan gitu ya, bahasanya tidak bisa ditunda, tapi harus langsung diplotkan anggarannya. Kemudian yang keempat adalah dengan cara menabung dan investasi, sehingga ke depan itu kita mendapatkan manfaat atas tabungan dan investasi kita. Yang kelima, untuk menghemat dalam mengelola keuangan rumah tangga adalah memiliki asuransi. Asuransi begitu banyak tawaran ya, banyak sekali masing-masing memberikan manfaat atau keuntungan berbeda-beda ya, tergantung mana yang kita pilih. Ini harus diperhitungkan. Kemudian yang keenam adalah membuat daftar belanjaan yang menjadi kebutuhan kita setiap bulan, apa saja yang kita keluarkan, kita membuat daftar belanjaannya. Biasanya ibu-ibu yang sangat detail dalam menyusun daftar belanjaan bulanan. Tahu persis gitu ya, apa yang menjadi kebutuhan dan rutinitas untuk berbelanja. Yang terakhir, cara untuk mengelola keuangan rumah tangga adalah mengurangi kebiasaan jajan. Bahasa mengurangi kebiasaan jajan ini adalah bahasa yang kita mengurangi pos yang dasarnya adalah bukan hal yang utama, karena kalau bicara jajan ini sebenarnya bicara lifestyle gitu ya. Ada orang yang lebih suka makan di luar daripada memasak. Padahal kalau kita bicara makan di luar, tentunya budgetnya juga harus kita sediakan. Berbeda ketika kita memang sudah membiasakan diri untuk mengatur keluarga dengan kebiasaan tidak banyak untuk memposkan untuk makan di luar gitu ya. Tapi sesekali boleh-boleh saja. Oke. Berikut pembagian persentase keuangan rumah tangga dengan prinsip 10, 20, 30.
Tepatnya ada 5 kebutuhan, yaitu biaya hidup, hutang atau cicilan, kemudian tabungan, dana darurat, asuransi investasi, dan dana sosial, masing-masing dengan posisi prosentase 30, 30, 10, 20, 10. Nah, yang pertama kita bicara biaya hidup. Kita menghitung berapa sih biaya hidup kita dalam sebulan. Karena tadi sudah menghitung pendapatan secara keseluruhan dalam bulan, maka kita susun berapa biaya hidup yang harus kita anggarkan. Nah, kita menganggarkan 30% maksimal dari total seluruh pendapatan yang kita peroleh itu 30% untuk biaya hidup. Yang berikutnya kebutuhan untuk hutang atau sifatnya kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, itu porsi maksimal 30%, tidak boleh lebih. Syukur-syukur bisa diupayakan kurang dari 30% atas seluruh total pendapatan yang kita peroleh. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan tabungan. Karena kalau bicara tabungan, ibu-ibu pastinya memikirkan bagaimana masa depan anak-anak, khususnya pendidikan. Nah, biasanya alokasi untuk tabungan pendidikan ini banyak dilakukan oleh ibu-ibu ya, dan ini posisinya 10% untuk tabungan. Yang untuk dana darurat atau asuransi atau investasi ini 20% maksimal dari total seluruh pendapatan yang kita peroleh. Yang terakhir adalah kebutuhan sosial, karena memang pada dasarnya kita adalah manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan, saling memperhatikan, saling mempedulikan. Nah, hal-hal yang sifatnya kepedulian terhadap sesama ini kita anggarkan di pos kebutuhan sosial. Misal ingin bersedekah, misal ingin membantu orang-orang yang kurang mampu, untuk panti asuhan mungkin memberikan sumbangan. Nah, ini masuk pos sosial yaitu sebesar 10%. Ya, karena pada dasarnya kalau kita bicara agama ya, bicara agama dan seluruh agama lah itu menyarankan kita untuk saling mempedulikan terhadap sesama. Karena memang kita manusia sosial, sehingga perlu dipikirkan juga bagaimana kondisi di lingkungan kita, kepedulian kita terhadap sesama. Ini harus dialokasikan sebesar 100%. Jadi kalau kita total, dari 5 kebutuhan ini akan ketemu 100% atas total pendapatan yang kita terima. Ini adalah pembagian persentase keuangan rumah tangganya. Kemudian ketika kita bicara pengelolaan keuangan rumah tangga, kemudian masih menemukan masalah, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kebutuhan yang tadi disusun, kita cek kembali, kita filter lagi berdasarkan skala yang paling atau sangat prioritas, sehingga akan ada eliminir atau meminimalisir gitu ya dari pos-pos kebutuhan-kebutuhan yang harus kita hilangkan. Yang kedua adalah bagaimana mengurangi keinginan. Syukur-syukur porsi kebutuhan jauh lebih dikedepankan dalam hal ini yang menjadi kebutuhan untuk konsumsi kita, bukan bicara keinginan, karena sifatnya kebutuhan itu kan tidak bisa ditunda. Berbeda dengan keinginan yang sifatnya sebenarnya bisa ditunda. Dan kebanyakan dari orang-orang itu adalah lebih mengutamakan atau mendominasi adalah keinginannya sendiri, karena untuk lifestyle dan sebagainya gitu ya. Yang ketiga adalah solusinya adalah meningkatkan pendapatan. Bagaimana kita mendapatkan pemasukan yang lebih besar lagi. Tentunya membutuhkan kreativitas dan inovasi. Misalnya bagi para pekerja, bagaimana caranya merintis usaha menjadi seorang entrepreneur juga. Jadi ada 2 sumber di situ. Dari kantor dia bekerja dan dari usaha yang dia rintis. Itu bisa menjadi salah satu solusi
mendapatkan pendapatan dari sumber lain sehingga meningkatkan total pendapatannya. Atau ketika memang sudah basicnya adalah entrepreneur gitu ya, berwirausaha, maka bagaimana caranya usaha kita itu bisa lebih maju. Sehingga ketika kalau usahanya maju, usahanya tumbuh growth, maka jelas pendapatan akan ada peningkatan, imbasnya adalah laba pun meningkat. Oke, begitu kira-kira solusi ketika kita masih menemukan kendala. Kesimpulannya adalah ketika kita bicara manajemen keuangan, fokusnya adalah bagaimana memanage uang. Tapi bukan berarti uang yang membuat kita itu hidup bahagia dan hanya uang yang bisa membuat segalanya bisa terwujud, tetapi adalah bagaimana caranya atas apa yang kita peroleh, yaitu berupa pendapatan itu, kita kelola dengan baik, sehingga bisa membuat seluruh keluarga menikmati atas perencanaan keuangannya, dan dampaknya adalah bagaimana kebaikan itu akan mengalir pada keluarga, karena tujuan dari perencanaannya bisa tercapai melalui pengelolaan atau manajemen keuangan rumah tangga. Saya rasa hanya ini ya materi yang bisa saya bagi. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Tentunya terutama bagi ibu-ibu yang memang tugasnya adalah bagaimana mengelola keuangan rumah tangga sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga semua selalu sehat, usahanya selalu maju, keluarganya bahagia, rukun, ya tentunya dengan transparansi dari keuangan antara suami dan istri. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kiranya cukup. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih untuk kesempatan dan perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di sesi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.